Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah, amma ba'd. Tafsir Al-Farra, Ma'anil Quran, terdiri dari 3 jilid, ya. Terbitan Darus Surur, karya Yahya bin Ziyad Al-Farra. Beliau wafat tahun 207. Pada kitab ini pentahqiqnya adalah Ahmad Yusuf Najati dan Muhammad Ali An-Najjar. Beliau dilahirkan di Kufah tahun 144 dan wafat tahun 207, lebih sepuh daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau ini diberikan gelar pada pengantarnya ini, halaman 8, halaman 9, sebagai Amirul Mukminin fin Nahwi, Amirul Mukminin dalam bidang gramatika Arab, ilmu tata bahasa Arab. Di halaman 12, halaman 13 diceritakan beliau ini mempunyai catatan sejarah menulis Ma'anil Quran, mengarang ya Ma'anil Quran. Catatannya ialah ada orang bernama Umar bin Bukair, murid beliau, mengabarkan bahwa pejabat pemerintah Emir yang bernama Hasan bin Sahal sering bertanya kepada Umar bin Bukair mengenai Al-Quran. Tapi Umar bin Bukair kesulitan untuk menjawab. Maka beliau mengusulkan kepada gurunya, yaitu Al-Farra, atau nama lengkapnya adalah Abu Zakaria Yahya bin Ziyad bin Abdullah bin Mandur, untuk menyusun kitab sebagai rujukan dalam memahami Al-Quran, terutama terkait dengan hukum-hukum gramatika Al-Quran, karena itu satu-satunya kunci utama di antara sekian kunci utama dalam memahami Al-Quran. Lalu Al-Farra menyuruh kepada murid-muridnya untuk berkumpul dan akhirnya terjadilah pertemuan secara kontinu, ya. Di antara pertemuannya di masjid ada muadzin, dan muadzin ini sekaligus mengimami salat, ya. Kemudian Al-Farra mengatakan, bacalah Al-Fatihah. Setelah selesai, lalu ditafsirkan langsung oleh Al-Farra dan dicatat sampai 30 juz Al-Quran. Jadi salat, adzan, muadzinnya mengimami salat, kemudian Al-Farra menafsirkan ayat yang dibaca. Summa tawaffal kitab kullah. Lalu Al-Farra menyelesaikan, memberikan catatan tafsir kepada Al-Quran secara sempurna. Yaqra'ur rajul wa yufassirul Qur'an wa yufassirul farra.
Yaqra'ur rajul, orang itu yang baca Al-Quran, wa yufassirul farra, farra yang menafsirkan. Dan metode ini belum pernah ditempuh oleh ulama sebelumnya, baru Al-Farra yang melakukan cara ini. Nah, berapa yang hadir murid-muridnya dihitung. Fa'adadnal qudat, para hakim tinggi ikut hadir, proses penafsirannya Ma'anil Qur'anil Farra itu dihadiri, ikut mengaji, oleh Al-Quran dibaca, ditafsirkan. Fakanu samanina qadiyan, tidak kurang dari 80 hakim agung hadir mendengarkan Al-Quran dibaca, Al-Farra menafsirkan. 80 hakim agung. Jadilah 3 jilid kitab tersebut. 3 jilid ini ya. Luar biasa. Di antaranya saya baca di jilid 1 ya, di jilid 1 halaman 286 287 ketika menafsirkan surat An-Nisa, wa may yaksib khati'atan au isman summa yarmi bihi bari'an, dan barang siapa yang melakukan kesalahan, khoti'atan, kesalahan, dengan kata khoti'ah, yaitu muannas, kalimat yang feminim secara kalimat, au isman atau dosa, muzakkar, kalimat yang maskulin, kemudian domirnya cuma satu, summa yarbi bihi bari'an, lalu dia yang berbuat salah dan dosa, au isman atau dosa, menuduhkan kesalahan itu atau dosa itu bari'an, orang yang bersih, lempar batu sembunyi tangan, menuduhkan ke orang lain, dan orang lain itu bersih. Dia yang melakukan korupsi dituduhkan ke orang lain. Dia melakukan kejahatan negara dituduhkan kepada lawan politiknya yang lain. Dia melakukan terorisme, dia adalah terorisme, melakukan aksi terorisme, tapi menuduhkan kepada yang lain, termasuk sering dikambing hitamkan adalah umat Islam. Maka orang ini mempunyai catatan buhtanan, dusta yang besar, isman adiman, dosa yang besar. Nah, dibahas oleh Al-Farra di sini, khoti'ah dan isman, dua kata, kesalahan dan dosa. Tapi pronomia atau domir hanya satu, summa yarmi bihi, maka dia tuduhkan dengan perkara itu. Nah, perkara itu dikembalikan kalimat khoti'ah atau kalimat isman sebagai domir, pronomia. Kalau khoti'ah itu muannas, sedangkan isman itu kata muzakkar atau maskulin. Kalau khoti'ah kata kalimat feminim. Maka ini indahnya Al-Quran, dua kata maskulin dan feminim, ketika pemilihan dhamir dipilih yang maskulin. Nah, ini ya. Tetapi di ayat lain, Farra mendatakan di surat Jumat ayat 11, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha, dan apabila mereka melihat dagangan datang atau hiburan datang, padahal Nabi Rasulullah SAW sedang berdiri berkhutbah, tapi karena ini
belum kuat ya, dalam tata keramanya ini belum kuat, maka sahabat ini yang melihat ada dagangan datang, tijarah, muannas, kalimat yang feminim, au lahwan atau hiburan datang, kalimat yang maskulin, muzakkar, yang satu muannas. Tapi dalam hal ini Al-Quran memilih mendomirkan muannas, infaddu ilaiha. Kalau tadi dua kata memilih mendomirkan muzakkar. Sekarang pronomianya adalah muannas atau feminim, infaddu ilaiha. Maka mereka bubar menuju dagangan tersebut. Nah, ini tentu ada aspek-aspek psikologisnya ya, karena orang menuduhkan perkara itu kepada manusia itu kalau niatnya fitnah, itu lebih besar menuduh orang itu dosa daripada salah. Karena kalau menuduh orang salah itu bisa salah sengaja atau tidak sengaja. Tapi kalau menuduhkan dosa kepada orang lain itu lebih kejam. Nah, maka pemilihannya adalah muzakkar yang didomirkan bihi. Sedangkan ini dagangan dan hiburan, ada dagangan dan hiburan, ini memang mengganggu ibadah manusia. Mike Weber mengatakan, jika ada industri di satu tempat, maka orang akan menjauh dari agama. Na'udzubillah min dzalik. Al-Quran mengisyaratkan ada ibadah, ada Rasulullah berdiri, berkhutbah, ada dagangan datang, ada hiburan datang, bubar, infaddu ilaiha, bubarlah mereka para sahabat menuju dagangan itu, menuju hiburan itu. Tapi yang didomirkan adalah tijarah, dagangan. Karena apa? Di situ ada dua kepentingan. Kalau hiburan cuma hati. Tapi kalau dagangan itu hiburan juga ekonomi, keuntungan material. Nah, luar biasa. Kemudian, contoh ketiga. Dua domir dipakai semua. Iyakun ghaniyan au faqiran fallahu aula bihima. Ada dua kata dipakai semua. Nah, domirnya, pronomianya dipakai semua. Ini ada di surat An-Nisa ayat 135. Iyakun ghaniyan, apabila yang diberatkan dalam kesaksian itu orang kaya diberatkan dalam kesaksian, au faqiran atau orang fakir, fallahu aula bihima, maka Allah lebih berhak dengan kedua-duanya. Yakni orang itu dikasuskan, meskipun yang kena kasus itu yang tersangkakan atau terdakwa dia kaya, atau dalam persidangan dia mangkalah, dia kaya, yakun ghaniyan, au faqiran atau dia fakir, orang enggak punya, fallahu aula bihima, maka Allah lebih berhak dengan keduanya. Yakni peraturan Allah lebih harus dihargai, dijunjung tinggi, tidak memperdulikan yang diberatkan dalam kesaksian itu kaya atau miskin, kaya atau fakir, pengusaha atau bukan pengusaha, konglomerat atau bukan konglomerat. Allah lebih berhak, yakni agama Allah, keadilan yang ditanamkan Allah untuk manusia di muka bumi lebih dijunjung tinggi. Nah, ini pronomiannya dua, karena ada dua kata, ghaniyan au faqiran, dua kata sama-sama maskulin, kemudian domirnya bihima, dengan kedua-duanya. Inilah di antara tafsir
al-farra yang luar biasa. Jadi 3 contoh ini ayat adalah contoh pendidikan kepada manusia dengan melihat keindahan gramatika Al-Quran dalam bidang pronomia atau isim atau domir. Maksud saya isim domir. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.